Selamat siang, kami dari kelompok 4, kelompok fisika. Ini kita akan presentasikan tentang dualisme cahaya, yaitu cahaya sebagai gelombang dan partikel. Ya, bagian pertama nanti akan dijelaskan oleh Rembulan Almasya, lalu ada Aldi Riyadi pada bagian yang kedua, lalu saya sendiri Jalwa Dewi Guna di bagian ketiga. Selanjutnya ada Atika Dewi Setiani, juga Sinta Dewi Kurniawati, Rafliada Setiawan, dan juga Ragil Mirzani. Baik, yang pertama kita mulai dengan Mbak Rembulan ya. Silakan. Pertama, cahaya itu merupakan penghubung kita dengan alam semesta. Melalui cahaya, kita dapat mengukur berapa jarak bintang yang jauh sekaligus menjelaskan awal dari alam semesta dengan menggunakan kecepatan cahaya. Secara sederhana, cahaya merupakan satuan energi yang dapat dipindahkan, yang tidak dapat dipisahkan, dibentuk, atau dihancurkan. Cahaya juga mempunyai sifat dualisme gelombang dan partikel, yaitu cahaya berbentuk gelombang dan partikel secara bersamaan. Dualitas gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Konsep utama dari dualitas ini adalah mekanika kuantum. Dualitas menyatakan kekurangan konsep konvensional seperti partikel dan gelombang untuk menjelaskan perilaku objek kuantum. Yang pertama, cahaya sebagai partikel. Cahaya sebagai partikel disebut juga foton. Pada awalnya, ilmuwan beranggapan bahwa yang dimaksud dengan cahaya adalah suatu aliran partikel-partikel yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Tapi tidak semua dari sifat-sifat cahaya bisa dijelaskan dengan teori itu. Seiring berjalannya waktu, percobaan demi percobaan kemudian memperlihatkan bahwa cahaya juga berlaku bersifat seperti gelombang. Sehingga sekarang ini sifat alamiah dari cahaya kemudian jelaskan ke dalam istilah partikel dan gelombang. Yang kedua, cahaya sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang ini adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Panjang frekuensi dari gelombang elektromagnetik itu panjang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Panjang gelombang yang terpendek terlihat sebagai cahaya warna ungu. Sejalan dengan peningkatan panjang gelombang, warna akan berubah secara bertahap, yakni seperti nila, biru, hijau, kuning, oranye, dan yang terakhir adalah merah. Ya, selanjutnya adalah mengapa sih cahaya disebut partikel? Dalam optik teori sekuler, cahaya yang bisa dibilang dikemukakan oleh Descartes pada tahun 1637 menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel yang kecil terpisah yang disebut corpuscles. Partikel kecil yang bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan yang terbatas dan memiliki dorongan. Ini didasarkan pada deskripsi alternatif tentang atomisme periode waktu. Isaac Newton adalah pelopor teori ini. Ia secara khusus menguraikannya pada tahun 1672. Konsepsi awal teori partikel cahaya ini merupakan pelopor awal pemahaman modern tentang foton. Teori ini tidak dapat menjelaskan refraksi, difraksi, dan interferensi yang membutuhkan pemahaman tentang teori gelombang cahaya oleh Christian Huygens. Mengapa teori ini terbilang kuat? Partikel adalah objek terlokalisasi kecil yang dapat memiliki beberapa sifat fisik atau kimia. Partikel sangat bervariasi, mulai dari partikel subatom seperti elektron hingga partikel mikroskopis seperti atom dan molekul, hingga partikel makroskopis seperti serbuk dan material butiran lainnya.
Antara abad ke-18 dan ke-19, para fisikawan menerima secara luas bahwa cahaya terdiri dari aliran partikel, berkat karya terperinci oleh Isaac Newton yang diterbitkan dalam bukunya yang bernama Optik pada 1704. Newton dengan meyakinkan menunjukkan, setidaknya untuk saat itu, bahwa fenomena optik seperti refraksi, perubahan arah cahaya ketika memasuki medium, dan difraksi penyebaran cahaya setelah melewati celah kecil dapat dijelaskan dengan menganggap partikel cahaya berinteraksi dengan benda yang ditemukannya. Karya Newton ini untuk sementara waktu berhasil meredakan debat yang sudah berlangsung lama tentang apakah cahaya itu gelombang atau partikel antara Isaac Newton dan Christian Huygens. Lalu, mengapa cahaya disebut gelombang? Teori gelombang oleh Christian Huygens pada tahun 1629 hingga 665. Menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, berhanya dalam hal frekuensi dan panjang gelombangnya. Mengapa cahaya bisa dilihat oleh mata, padahal cahaya itu biasanya hanya bisa didengar oleh telinga saja? Itu ada beberapa gelombang atau frekuensi yang dapat dilihat oleh mata, yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, spektrum optik atau spektrum tampak. Maka pada spektrum tertentu tersebut, gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya, yaitu antara 100 hingga 700 nanometer. Mengapa teori ini terbilang kuat? Dari Newton yang dari bukunya yang bernama Optik itu tidak bisa menjelaskan empat sifat dari gelombang cahaya, yaitu pertama, dispersi cahaya. Pembiasan cahaya putih menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias yang akan merubah warnanya menjadi indigo biru. Interferensi cahaya, penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Yang ketiga adalah difraksi cahaya, kelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang berbeda. Dan yang keempat adalah polarisasi cahaya, berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Baik, yang kedua adalah tokoh pendukung teori-teori tadi ya. Yang pertama ada Kamal Al-Din Al-Farisi, biasa disebut dengan Al-Farisi ya. Ini dari tahun 1267 sampai 1319 Masehi. Teorinya Al-Farisi adalah, dalam karya Al-Farisi, komentarnya tentang teori pelangi, teori yang dikemukakan oleh Al-Farisi yaitu menjelaskan fenomena alam pelangi menggunakan matematika. Menurut dia, pelangi terjadi karena sinar cahaya matahari dibiaskan 2 kali dengan air yang turun. 1 atau lebih pemantulan cahaya terjadi di antara 2 pembiasan. Lalu alasan Al-Farisi mengungkapkan teori tersebut adalah, menurut Ibnu Haytham, pelangi merupakan cahaya matahari dipantulkan awan sebelum mencapai mata. Karena teori yang dicetuskan Ibnu Haytham itu dinilainya mengandung kelemahan, sebab tak melalui sebuah penelitian yang terlalu baik, Al-Farisi kemudian mengusulkan sebuah teori baru tentang pelangi. Lalu yang selanjutnya adalah teori dari Sir Isaac Newton. Dari sumber cahaya dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Bila partikel-partikel ini mengenai mata, maka manusia akan mendapat kesan melihat benda tersebut. Alasannya, karena partikel cahaya sangat ringan dan berkecepatan tinggi, maka cahaya dapat merambat lurus tanpa terpengaruh gaya gravitasi bumi. Lalu yang kedua, ketika cahaya mengenai permukaan yang halus, maka cahaya akan dipantulkan sudut sinar datang dengan sudut sinar pantul sehingga sesuai dengan hukum pemantulan Snellius.
Yang ketiga, pada peristiwa pembiasan cahaya, Newton menganggap bahwa kecepatan cahaya dalam air lebih besar daripada kecepatan cahaya dalam udara. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Christian Huygens. Dalam teorinya, cahaya digolongkan sebagai gelombang. Setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet atau gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sebelumnya. Wavelet bisa diumpamakan gelombang yang ditimbulkan oleh batu yang dijatuhkan ke dalam air. Lalu alasannya, menurut Huygens, cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang. Perbedaan cahaya dengan bunyi hanya terletak pada panjang gelombang dan frekuensinya. Karena cahaya sebagai gelombang, maka harus ada medium agar dapat merambat dalam suatu ruang hampa. Yang kedua, teori Huygens ini dapat dengan mudah menjelaskan gejala-gejala pemantulan, pembiasan, pelenturan, dan perpaduan cahaya, dan berhasil dikonfirmasi kebenarannya melalui percobaan oleh Thomas Young. Next. Dan selanjutnya ada Jean Foucault. Ya, teorinya bahwa kecepatan cahaya dalam air lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam udara. Alasan Jean Foucault ini memberikan teori tersebut yaitu dia menemukan kelemahan pada teori Newton bahwa kecepatan cahaya dalam medium rapat lebih besar daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang. Tidak benar. Lalu Jean Foucault melakukan percobaan tentang pengukuran kecepatan cahaya dalam berbagai medium pada tahun 1850 dan terbukti. Selanjutnya ada Maxwell. Cahaya dalam teorinya dia mengemukakan bahwa cahaya ialah salah satu gelombang radiasi elektromagnetik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 108 meter per second. Alasan Maxwell memberikan teori tersebut adalah pergoyangan bolak-balik bidang elektromagnetik secara periodik adalah suatu hal yang bisa terjadi. Gerak bolak-balik seperti pendulum ini disebut gelombang elektromagnetik yang bila mana sekali digerakkan akan menyebar terus hingga ke angkasa luar. Dari pendapat-pendapat ini, ia mampu menunjukkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu mencapai sekitar 300.000 km atau 186.000 mil per detik. Maxwell mengetahui bahwa ini sama dengan ukuran kecepatan cahaya. Lalu yang Maxwell Karl Ernst Ludwig Planck atau biasa dipanggil Planck, teorinya yaitu tentang teori kuantum cahaya yang menyatakan bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Alasan ia memberikan teori tersebut adalah pada akhir abad ke-19, fisikawan tidak dapat menjelaskan mengapa spektrum radiasi benda hitam yang diamati yang saat itu telah diukur secara akurat menyimpang secara signifikan pada frekuensi yang lebih tinggi dari diprediksi oleh teori-teori yang ada. Lalu Planck mengamati sifat-sifat termodinamika radiasi benda-benda hitam hingga ia berkesimpulan bahwa energi cahaya terkumpul dalam paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Setelah mengenal teori, kita cara para ahli menguatkan dasar teori mereka, yaitu pertama, 1. Kamal Al-Din Al-Farisi. Kamal Al-Din Al-Farisi adalah seorang ahli yang mencetuskan mengenai teori pelangi. Hal ini dikuatkan dengan dibuktikannya teori pelangi melalui eksperimen yang luas menggunakan bejana besar
yang bersih dalam bentuk sebuah bola yang diisi dengan air untuk mendapatkan percobaan model besar tentang tetesan air hujan. Beliau kemudian menempatkan model ini dengan kamera obscura yang berfungsi untuk mengontrol lubang sisi kamera untuk pengenalan cahaya dan memproyeksikan cahaya ke dalam bola, dan akhirnya dikurangi dengan percobaan dan penelitian yang mendetail untuk pemantulan dan pembiasan cahaya bahwa warna pelangi adalah sebuah fenomena dekomposisi cahaya. Yang kedua ada Sir Isaac Newton. Newton berargumen bahwa cahaya terdiri dari partikel atau corpuscles. Pada tahun 1704, Newton menerbitkan optik yang menguraikan secara terperinci tentang korpuskular tentang cahaya yang pertama kali menunjukkan diagram penggunaan prisma sebagai pengekspansi berkas cahaya. Dalam buku yang sama dia memberikan lewat diagram penggunaan susunan prisma berganda. Penggunaan prisma pengekspansi berkas ini berakibat terhadap pengembangan teori dispersi prisma berganda. Newton juga menemukan sekaligus membuktikan bahwa warna putih merupakan campuran dari warna berbeda yang sama dengan warna-warna pelangi, yaitu magicilio. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah pembiasan cahaya. Tidak hanya puas dengan penemuan pembiasan cahaya, kali ini dia melakukan pemantulan cahaya. Newton berhasil membuat sebuah benda yang bernama teropong refleksi. Semuanya itu digunakan oleh sebagian besar penyidik bintang. Kemudian yang ketiga ada Christian Huygens. Pada abad ke-17, Huygens menyatakan teorinya bahwa cahaya dipancarkan ke semua arah sebagai ciri-ciri gelombang. Ada pernyataan yang menguatkan teori ini. Pada tahun 1678, Huygens menyatakan sebuah prinsip yang dikenal sebagai prinsip Huygens, yang berbunyi sebagai berikut. Tiap titik pada muka gelombang cahaya dapat bertindak sebagai sumber gelombang sekunder yang memancar dari pusatnya dengan frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang yang sama seperti gelombang sumbernya. Kemudian gelombang sekunder yang dihasilkan menurut prinsip Huygens disebut anak gelombang. Prinsip Huygens dapat dijelaskan apa yang terjadi ketika cahaya atau gelombang lain menumbuk suatu penghalang atau memasuki medium lain selama proses pembiasan. Selanjutnya ada Jean Foucault. Pada tahun 1850, dia menetapkan bahwa cahaya merambat dengan kecepatan gelombang lambat dalam air. Di tahun yang sama, Jean Foucault mencoba mengukur kecepatan cahaya. Temuan hasil lain adalah arus X atau arus Foucault yang dia temukan di lantainya tembaga yang bergerak dalam medan magnet yang kuat. Dan Foucault juga membuat salah satu aplikasi teleskop mengalir. Selanjutnya, James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell adalah salah satu ahli yang menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Yang menguatkan teori Maxwell tentang cahaya ini adalah dengan terbuktinya ramalan Maxwell yang melakukan eksperimen dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dari sebuah dipol listrik atau dua kutub bermuatan listrik dengan muatan yang berbeda, positif dan negatif yang berdekatan sebagai pemancar, dan dipol listrik lain sebagai penerima. Antara antena pemancar dan penerima yang ada saat ini menggunakan prinsip atau teori yang dikembangkan oleh Maxwell. Kemudian ada Max and Ludwig Planck. Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum
Maaf Mbak, mic-nya. Efek radiasi cahaya sebagai partikel dan sebagai gelombang. Pertama, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pelepasan elektron dari suatu permukaan logam ketika disinari oleh cahaya akibat penyerapan radiasi elektromagnetik. Frekuensi di atas pandangnya yang tergantung pada jenis permukaannya. Cahaya merambat dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Cahaya bersifat sebagai partikel dan sebagai gelombang, karena cahaya juga melakukan peristiwa interferensi, difraksi, dan polarisasi. Selain itu, cahaya juga termasuk salah satu gelombang elektromagnetik. Energi kuantum. Benda yang mengalami radiasi akan memanfaatkan energinya secara diskontinus atau diskrit, berubah energi atau cahaya. Menurut Planck, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merupakan kuantum difference dengan kecepatan cahaya yang disebut foton. Energi setiap foton berbanding dengan frekuensi gelombang radiasi yang dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan E sama dengan A kali F sama dengan H kali T dibagi lambda. Kedua, efek kontan. Efek kontan adalah peristiwa terbentuknya penyakit menyebabkan kita menunggu elektron yang menjadi proton terhambur dan elektron. Mengingat energi foton Planck E sama dengan F, maka momentum foton dapat ditentukan E sama dengan H. Yang selanjutnya, implementasi cahaya sebagai partikel. Alasan mengapa cahaya memiliki sifat partikel. Salah satu argumen cahaya sebagai partikel adalah fenomena cahaya menyinari permukaan logam, elektron terbang keluar. Membuat lebih banyak elektron yang terbang. Seperti yang diharapkan terjadi dengan teori gelombang. Albert Einstein menghasilkan teori yang meyakinkan bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel. Cahaya mengalir menuju permukaan logam sebagai gelombang partikel, dan elektron melepaskan dari logam sebagai interaksi dengan foton tunggal atau partikel cahaya, bukan gelombang secara keseluruhan. Energi dari foton itu ditransfer ke satu elektron yang membuatnya bebas dari logam. Contohnya, panel surya. Sel surya memanfaatkan efek fotolistrik untuk membangkitkan listrik dari cahaya matahari. Efek fotolistrik muncul ketika cahaya tampak atau radiasi ultraviolet jatuh ke permukaan benda tertentu. Yang selanjutnya, dubbing film. Itu menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran dubbing film. Pada saat film diputar, sinyal ini diputar kembali melalui proses efek fotolistrik, dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara.
Selanjutnya yaitu kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan gerakan fotometrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator itu. Kamera desain popular device dan memindai kode pasang untuk handphone. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan memindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang kehendaki menjadi data-data elektronik yang kemudian dapat diproses komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Mic-nya, Mbak. Mic. Terakhir kita bahas mengenai orientasi cahaya sebagai gelombang. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada efek Compton yang tadi sudah sempat dijelaskan, dan yang kedua ada spektroskopi zaman. Efek Compton penerapannya ada dua, yaitu teleskop pencar Compton merupakan bentuk perkembangan dari teleskop pencar Compton. Prinsip kerja Compton: sebuah foton masuk dari atas dan menyebarkan Compton di lapisan deteksi pertama. Kemudian, sebagian diserap dalam lapisan kedua. Area efektif yang dapat dideteksi oleh teleskop pencar Compton relatif kecil, karena hanya sejumlah kecil insiden sinar gamma Compton tersebar di tingkat atas. Resolusi energi untuk detektor ini cukup baik, antara 5-10%, dibatasi oleh ketidakpastian dalam pengukuran penelitian teleskop Compton pada saat ini menekankan pada cara pelacakan elektron tersebar di tingkat atas, sehingga solusi lengkap untuk lintasan masuk dari sinar gamma dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan Compton memiliki pendekatan analisis data lebih konvensional. Yang kedua ada spektroskopi gamma. Sinar gamma ini dihasilkan oleh suatu bahan radioaktif. Sinar gamma termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Perlu adanya detektor. Detektor yang digunakan adalah atau apabila sinar gamma mengenai detektor, maka akan terjadi 3 efek, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan bentukan pasangan. Dan dari ketiga efek tersebut menghasilkan scintillasi atau pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini akan diteruskan ke fotokakoda yang dapat menguraikan cahaya ini menjadi elektron-elektron. Elektron ini masih lemah, maka harus dikuatkan lagi gayanya dan dibuatkan untuk amplifier. Ini dimasukkan ke PMD yang terdiri dari tegangan bertingkat dan banyak kakoda. Keluar PMD menjadi berganda. Kemudian melalui counter nilai cacahnya dapat diketahui. Dalam spektroskopi juga dicari resolusi penandanya. Semakin kecil resolusinya, semakin bagus data yang diperoleh, dan semakin besar resolusinya, maka semakin tidak valid data yang diperoleh. Yang kedua ada difraksi elektron. Difraksi elektron ini penerapannya pada sinar X dalam berbagai bidang, diantaranya ada berikut. Yang pertama ada pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, sinar X juga disebut sebagai radiasi röntgen. Ini digunakan untuk membantu dokter untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Yang kedua, ada bidang perindustrian. Sinar X
X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Di antaranya adalah membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan atau aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga, ada bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat, misalnya di bandara. Sinar X dapat membantu terlihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Yang keempat, pada bidang riset alamiah atau ilmu pendidikan, sinar X juga dapat dimanfaatkan pada berbagai riset alamiah atau ilmu pendidikan. Di antaranya adalah sinar X dapat digunakan untuk menjadi struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda dan digunakan oleh lembaga-lembaga akademik dan non-akademik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Beberapa di antaranya yang menggunakan adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Biologi, dan beberapa pendidikan lainnya. Yang terakhir adalah bidang pertanian. Manfaat sinar X dalam bidang pertanian digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu menentukan manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuatan. Dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Baik, presentasinya sudah selesai. Untuk itu kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.